adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariat Islam. Status hukum halal dan haram dapat melekat pada dua hal. Yang pertama, perbuatan. Ada perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan menurut syariat Islam untuk dikerjakan. Misalnya, mencuri hukumnya haram. Yang kedua, benda. Ada benda yang dilarang atau diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Misalnya, susu sapi hukumnya halal dikonsumsi. Jika dikaitkan dengan makanan dan minuman, maka makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi dan berakibat dosa bagi yang mengkonsumsinya. Terdapat dua faktor yang menentukan kehalalan makanan, minuman, dan obat. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Pertama, kita akan membahas faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan zat bendanya. Perlu diingat bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah untuk dikonsumsi, kecuali yang disebutkan oleh syara atas keharamannya, baik hal tersebut disebutkan secara rinci atas keharamannya, ataupun disebutkan secara eksplisit oleh syara yang dijelaskan akan kriteria keharamannya. Lalu, zat apa saja yang diharamkan menurut syariat Islam? Yang pertama, bangkai, darah, daging babi, kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, hati, dan limpa. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai yang dihalalkan ialah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah yang dihalalkan ialah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan At-Tirmizi. Yang kedua, binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Yang ketiga, khamar, segala sesuatu yang memabukkan. Yang keempat, himar jinak, keledai, binatang buas yang bertaring, dan burung berkuku tajam. Yang kelima, al-khaba'is, sesuatu yang buruk atau menjijikan. Yang keenam, segala yang membahayakan. Yang ketujuh, jalalah, hewan halal yang mengkonsumsi bahan najis. Yang kedelapan, binatang yang diperintah dan dilarang untuk dibunuh. Dalam pembahasan halal haram makanan dan minuman, tidak terlepas dari istihalah. Istihalah adalah perubahan suatu tabiat atau sifat asal suatu benda, atau perubahan suatu substansi yang najis menjadi substansi yang lain. Misalnya, ketika khamar yang berstatus najis telah berubah menjadi cuka, maka hukum najisnya berubah menjadi suci menurut jumhur ulama. Yang kedua, kita akan membahas faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berkaitan dengan aspek lain di luar zat benda tersebut. Lalu, apa saja faktor eksternal penyebab haramnya makanan dan minuman? Yang pertama, mengkonsumsi hasil korupsi, kejahatan, kemaksiatan, atau pelanggaran syariat lainnya. Yang kedua, pola konsumsi yang berlebihan. Yang ketiga, tercampur dengan barang yang najis atau materi yang diharamkan. Perkembangan teknologi pangan memunculkan banyak kemudahan, sekaligus menghadirkan produk-produk yang sulit untuk dipastikan kehalalannya. Maka dari itu, terdapat 3 tips untuk memastikan makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, pilihlah bahan makanan dan minuman yang jauh dari unsur haram. Yang kedua, biasakan baca komposisi bahan pada kemasan. Yang ketiga, pilihlah tempat makan atau makanan kemasan dengan label halal.